صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in itba'u tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, khususnya Badan Amil Zakat Nasional, bisa disingkat menjadi Baznas. Yang saya hormati para alamil ulama, para asatid wal asatidah. Yang saya hormati hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah, yang berarti suci, bersih, dan yang lain sebagainya. Zakat secara istilah diartikan bagian harta yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hadirin, hukum membayar zakat adalah wajib sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang ruku'. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu adalah kata perintah, fi'il amar, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, hukumnya wajib bagi kita sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan zakat. Kemudian hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Zakat juga di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan sebanyak 32 kali. Itu selalu berdampingan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Itu bermakna bahwasanya zakat itu hampir sama derajatnya dengan sholat. Dan juga zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Jikalau kita tidak melaksanakan zakat, maka runtuhlah Islam kita. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat dari zakat. Bila ada orang yang masih ragu untuk melaksanakan zakat, untuk menunaikan zakat, jika di dalam hati kita masih ada rasa bakhil, pedit, atau yang lain sebagainya, maka
Semoga dengan manfaat zakat yang akan saya sebutkan ini bisa mengubah hati-hati Anda sekalian menjadi hati-hati yang suka dan sering menunaikan zakat. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Manfaat dari membayar zakat ialah yang pertama, menyempurnakan iman. Jikalau kita ingin sempurna iman kita, maka kita harus membayar zakat. Karena zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, manfaat dari membayar zakat ialah untuk membersihkan hati dan diri kita dari cinta kita kepada harta benda. Kemudian yang ketiga, yaitu menenangkan hati kita. Membayar zakat bisa menenangkan hati kita yang awalnya hati kita kacau, balau, galau, risau dan yang lain sebagainya. Dengan membayar zakat dengan ikhlas di dalam hati, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, manfaat dari membayar zakat ialah sebagai pelindung kita di hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang rajin dan selalu membayar zakat. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Begitu sangat dahsyatnya manfaat dari zakat tersebut. Oleh karena itu hadirin, marilah kita kepada orang-orang yang mampu, kepada orang-orang yang kaya, marilah kita untuk membayar zakat. Karena zakat bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Manfaat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional ialah yang pertama, lebih sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, orang-orang yang membayar zakat tidak perlu risau dan tidak perlu bingung dalam membayar zakat. Karena di dalam Badan Amil Zakat Nasional itu udah sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, adanya kedisiplinan dalam membayar zakat. Yang pertama dari niatnya dan juga tata caranya dan juga yang lain sebagainya. Banyak cara-cara yang lebih baik di dalam Badan Amil Zakat Nasional. Oleh karena itu, supaya kita membayar zakat lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya zakat kita lebih sempurna, maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah disediakan oleh pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional. Supaya apa? Supaya zakat kita lebih sempurna dan lebih sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam tutur kata maupun bahasa. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa membayar zakat dengan seharusnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mempunyai niat untuk selalu membayar zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.